Bab 3221, Bunuh dan Diam. Melihat ekspresi ketiga apoteker tersebut, Jilianjun mengetahui segalanya di dalam hatinya. Cenger, tangkap ketiga orang ini. Mereka berani datang ke keluarga Ji kita untuk menyakiti orang. Aku akan membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Jilianjun berkata dengan ekspresi sangat marah. Oke, Ji Cheng mengangguk, lalu memanggil orang untuk menangkap ketiga apoteker itu. Apoteker itu tidak punya kekuatan pada awalnya, jadi dia ditundukkan bahkan tanpa melawan. Saat ini, ketiga apoteker itu benar-benar panik. Mereka segera melihat ke arah Jilianying dan berkata, Tuan JR, bantu saya. Tuan JR, tolong bantu kami. Jilianying memandang ketiga apoteker itu dengan wajah yang sangat jelek dan berkata, kalian bertiga bajingan berani menyakiti ayahku, dan kamu ingin aku menyelamatkanmu. Kamu sangat angan-angan. Keluarkan mereka bertiga dan biarkan mereka menghilang menjadi abu. Tuan JR, kamu tidak bisa melakukan ini. Seorang apoteker berjuang mati-matian dan meraung keras. Namun sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba Jilianying melambaikan tangannya, dan nafas langsung menembus dada apoteker tersebut. Pada akhirnya apoteker tersebut meninggal bahkan tanpa menyelesaikan perkataannya. Melihat rekan mereka meninggal, dua apoteker yang tersisa tercengang, dan kemudian dengan wajah marah, mereka mengutuk Jilianying, kamu orang jahat, semua yang kami lakukan ini. Kamu memberitahuku, dan sekarang kamu sebenarnya. Bang. Ekspresi Jilianying berubah drastis, dan dia segera mengayunkan dua telapak tangannya, memukuli dua apoteker yang tersisa sampai mati. Melihat Jilianying memukuli tiga apoteker sampai mati, wajah Jilianjun menjadi sangat jelek. Saudaraku, jangan dengarkan omong kosong orang-orang ini. Mereka hanya berbicara omong kosong. Meskipun saya menemukan ketiga orang ini, saya tidak tahu bagaimana mereka mendiagnosis dan merawat mereka. Saya tidak tahu keterampilan medis apapun. Jilianying buru-buru mengikuti kakak laki-lakinya untuk menjelaskan. Meskipun dia dengan sepenuh hati ingin menggantikan Jilianjun dan mengambil posisi kepala keluarga, sekarang bukan waktunya dan dia harus menanggungnya. Jilianjun memandang Jilianying, amarahnya sudah membara, ia tidak menyangka adiknya berani melakukan sesuatu untuk membunuh ayahnya. Hanya saja Jilianjun belum bisa berbuat apa-apa, setidaknya di depan ayahnya. Tuan Dev, saya hanya bercanda. Saya ingin tahu apakah Anda benar-benar dapat menyembuhkan penyakit ayah saya. Setelah Dev mengungkap ketiga apoteker tersebut, sikap Jilianjun terhadap Dev juga banyak berubah. Jangan khawatir, Tuan Ji. Karena saya berani mengatakannya, pasti tidak ada masalah. Hanya saja ramuan yang saya butuhkan sulit ditemukan. Dev berkata dengan percaya diri. Jangan khawatir, Tuan Dev. Ada klinik medis di Kota Kuning dan Biru kami, dan seorang ahli pengobatan bertanggung jawab. Dia memiliki semua jenis bahan obat. Kata Jilianjun. Dev mengangguk, lalu menulis resep dan menyerahkannya kepada Jilianjun. Jilianjun mengambil resep itu dan melihatnya, lalu memberikannya kepada Ji Cheng dan berkata, Cenger, kamu segera pergi dan ambil obatnya sendiri sesuai resep. Ya, Ji Cheng mengambil resepnya dan pergi. Lianying, ayahku tidak ada urusan sekarang. Tolong bawa orang-orang itu pergi dan biarkan ayahku diam sebentar. Jilianjun berkata pada Jilianying. Oke. Jilianying tidak berani berkata apa-apa dan langsung pergi bersama anak-anaknya. Tepat setelah Jilianying dan yang lainnya pergi, Jilianjun memandang Ji Yun dan berkata, Xianefu, kamu bisa memperhatikan kakekmu baik-baik sekarang. Ji Yun mengangguk, lalu menjatuhkan dirinya ke tempat tidur, air mata mengalir tak terkendali. Orang tua yang terbaring di tempat tidur sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya dengan paksa, tetapi hanya membukanya sebentar, menatap Ji Yun, dan menutupnya lagi. Karena lelaki tua dari keluarga Ji benar-benar terlalu lemah saat ini. Jika bukan karena Dev, lelaki tua dari keluarga Ji mungkin tidak akan mampu bertahan hari ini. Bab 3222, Jenderal yang kalah. Keponakan, biarkan kakekmu beristirahat. Jilianjun menarik Ji Yun, lalu berkata kepada kedua putrinya, Meiyan, Meiling, kalian berdua ajak saudara Kenamu dan yang lainnya untuk beristirahat. Jangan main-main lagi kali ini. Ayah, jangan khawatir, kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Kata Ji Meiyan dengan malu. Ji Meiyan dan Ji Meiling memimpin Ji Yun dan yang lainnya keluar dari kamar lelaki tua itu. Namun saat dia berjalan ke halaman depan, dia tiba-tiba dihentikan oleh Ji Meizen. Saya melihat Ji Meizen memegang pedang panjang di tangannya, dan berkata kepada Ji Meiyan dengan agresif, dasar jalang, apakah kamu berani bersaing dengan saya? Ketika Ji Meiyan dimarahi, dia langsung menjadi marah. Dia menunjuk ke arah Ji Meizen dan berkata, kamu adalah benda yang dibuat oleh ribuan orang yang menunggangi ribuan orang, dan kamu masih berani memarahiku. Bersaing saja denganku, aku punya untuk mengalahkanmu hari ini. Kak, abaikan dia. Jika kamu membandingkannya dengan dia, ayah pasti akan menyalahkanmu jika dia mengetahuinya. Ji Meiling menarik Ji Meiyan dan berkata, Kak, tinggalkan aku sendiri, aku akan menghajar orang ini hari ini. Ji Meiyan mengambil posisi.
Melihat Jimeya mengikuti Jimeizen seperti itu, mungkin ini bukan pertama kalinya mereka berkompetisi dan bertarung. Aku melihat Jimeyan menamparkan pinggangnya, dan pedang lembut langsung keluar dari pinggangnya. Dan Jimeizen juga menghunus pedangnya sambil menangis. Saat Dev melihat pedang di tangan Jimeizen, alisnya langsung berkerut. Tuan Dev, ada apa? Ji-yun di samping melihat ini dan bertanya dengan suara rendah. Pedang di tangan Jimeizen memiliki energi iblis di dalamnya. Itu mungkin pedang iblis. Sebaiknya aku meminta kakak perempuan tertuamu untuk berhati-hati. Dev berkata pada Ji-yun. Melihat hal tersebut, Ji-yun buru-buru melangkah ke depan dan berkata kepada Jimeyan, kakak-kakak, kalau kamu bertanding dengan lawan, perhatikan pedang di tangan lawan. Pedangnya aneh. Apa yang aneh? Jimeyan bertanya. Ini, Ji-yun ragu-ragu. Jangan khawatir, aku hanya seorang jenderal yang kalah. Apapun jenis pedangnya, itu tidak sebanding dengan pedang lembutku. Jimeyan sangat percaya diri, lalu dia mengayunkan pedangnya di tangannya dan menuju ke arah Jimeizen seperti ular berbisa. Jimeizen juga bergegas keluar, dan mereka berdua langsung bertarung. Kekuatan kedua orang ini terbilang setara, namun terlihat kekuatan Jimeyan sedikit lebih baik, dan ruanjiannya memang tidak disangka-sangka, sehingga Jimeyan lebih unggul untuk saat ini. Untuk sesaat, cahaya pedang bersinar di langit dan kekuatan spiritual meraung. Kakak kedua, apakah mereka berdua selalu bertengkar seperti ini? Ji-yun bertanya pada Ji Meiling di sampingnya. Kami bertarung 8 kali dalam 10 hari, tapi kakak perempuan tertua selalu menang. Jimeizen ini sama sekali bukan tandingan kakak perempuan tertua. Jangan khawatir. Ji Meiling berkata sambil tersenyum. Nona Ji, pernahkah Anda melihat pedang panjang di tangan Jimeizen? Dev bertanya pada Ji Meiling. Ji Meiling menggelengkan kepalanya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang ini sering mengganti pedang di tangannya. Dia selalu mengatakan itu semacam senjata ajaib. Tapi setelah dikalahkan oleh kakak perempuan tertua, dia akan mengubahnya lagi. Dev mengangguk, tidak berkata apa-apa, tapi dia sudah punya ide di benaknya. Saat ini, Jimeizen mulai merasa sedikit frustrasi dan terus mundur. Jimeyan menyeringai di sudut mulutnya dan berkata, jenderalku yang kalah tidak sama hari ini. Tepat ketika Jimeyan berdiri dengan pedangnya, lampu merah tiba-tiba menyala di mata Jimeizen, dan kemudian pedang panjang di tangannya mulai memancarkan ribuan cahaya pedang, menuju ke arah Jimeyan seperti badai yang dahsyat. Jimeyan melangkah mundur, dan pedang lembut di tangannya bergetar sedikit di udara, mengeluarkan suara mendengung, lalu mengayunkan bunga pedang. Cahaya pedang dan bunga pedang bertabrakan, memancarkan cahaya terang. Pada saat ini, pedang panjang di tangan Jimeizen sepertinya memiliki kesadaran, dan semburan kabut hitam memancar secara langsung, membungkus pedang panjang itu, dan roh pedang keluar dari pedang panjang itu. Bab 3223, ada pencuri. Jimeyan belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dia tertegun sejenak, dan roh pedang secara otomatis mengayunkan pedangnya dan mendatangi Jimeyan untuk membunuh. Apa ini? Mata Jimeyan penuh ketakutan, dia tampak pucat saat melihat pedang panjang yang terbungkus kabut hitam otomatis menyerang ke arahnya. Kakak, Ji Meiling tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak saat melihat ini. Ketika Dev melihat ini, dia segera menggunakan cambuk ajaib, menyerahkannya langsung kepada Ji-yun, lalu mengedipkan mata ke Ji-yun. Ji-yun langsung mengerti dan langsung berteriak, kakak, gunakan cambuk ini untuk menyerang. Ji-yun melemparkan cambuk ajaib langsung ke arah Jimeyan. Jimeyan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia mengambil cambuk ajaib di tangannya. Cambuk ajaib mulai bergetar di tangannya, dan pedang panjang yang terbungkus kabut hitam segera berhenti dan tidak menyerang ke depan. Bahkan iblis sungguhan pun akan takut melihat cambuk iblis ini, apalagi pedang iblis. Melihat pedang panjangnya tiba-tiba berhenti dan tidak menyerang, Jimeizen tertegun, dan kemudian dia dengan putus asa mengaktifkan kesadarannya untuk membiarkan roh iblis di dalam pedang menyerang. Sayangnya, bukannya menyerang, roh iblis itu berbalik dan lari. Jimeizen meraih pedangnya dan mencoba mengendalikannya, tetapi itu sama sekali tidak berguna, pedang itu mulai lepas seolah-olah itu gila. Ketika Jimeyan melihat ini, dia sedikit tercengang, dia tidak mengerti mengapa pedang itu berbalik dan lari. Namun, Jimeyan tidak berniat melepaskan Jimeizen, dia melompat dan bergegas ke depan, melambaikan cambuk ajaib di tangannya dan mencambuknya. Plak! Dengan suara cambuk yang jelas, pedang panjang itu jatuh, dan roh iblis di pedang panjang itu naik ke udara, mencoba melarikan diri. Ketika Dev melihat ini, dia segera bergoyang dan mengejarnya, pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan sinar cahaya dan kekuatan hisap yang besar, menyedot roh iblis langsung ke dalamnya. Roh iblis ini juga merupakan sejenis roh pedang, jadi menghirupnya ke dalam pedang pembunuh naga dapat membuat Zhongli, roh pedang dari pedang pembunuh naga, pulih lebih cepat. Tanpa pedang panjang, Jimeizen bukan lagi tandingan Jimeyan, ia dicambuk 2 kali oleh Jimeyan dengan cambuk ajaib di tangannya. 2 bekas luka tertinggal di kulit seputih salju. Jimeyan, Jalang, tunggu aku. Setelah mengatakan itu, Jimeizen segera melarikan diri.
Ji Meiyan tidak mengejarnya. Bagaimanapun, dia adalah sepupunya. Tidak mungkin Ji Meiyan benar-benar membunuhnya. Sekarang, beri dia pelajaran dengan 2 cambuk. Jatuh dari udara, Ji Meiyan memberikan cambuk ajaib di tangannya kepada Ji Yun. Kakak ke-6, cambuk macam apa ini? Benar-benar berguna. Ji Meiyan memandang Ji Yun dengan penuh rasa terima kasih dan bertanya. Ini cambuk ajaib Tuan Dev. Ji Meizen baru saja menggunakan pedang ajaib, jadi cambuk ajaib ini yang terbaik untuk digunakan. Ji Yun mengambil cambuk ajaib dan mengembalikannya kepada Dev. Pedang roh iblis. Ji Meiyan tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, wanita jalang ini berani menggunakan pedang roh iblis, dan hampir membuatnya mendapat masalah. Setelah Ji Meiyan selesai berbicara, dia menatap Dev dengan rasa terima kasih di matanya. Terima kasih, saya tidak menyangka kamu memiliki harta karun seperti itu di tanganmu, tetapi sebaiknya kamu menyembunyikannya, jika tidak harta itu pasti akan dicuri. Titik petik 2. Dev tersenyum ringan dan berkata, tidak ada yang bisa mencuri barang-barangku. Jangan percaya, ada pencuri di keluarga Ji kita yang ahli mencuri barang, kata Ji Meiyan. Kakak, benarkah ada pencuri di keluarga Ji? Ji Yun tertegun. Keluarga Ji adalah keluarga besar. Pencuri mana yang berani datang dan mencuri barang? Kakak ke-6, jangan dengarkan omong kosong kakak perempuan tertua. Dia berbicara tentang Ji Yue. Orang ini makan, minum, pelacur, berjudi, dan sering mencuri barang dari rumah dan menjualnya. Itu sebabnya kakak perempuan tertua mengatakan ini. Ji Meiling menjelaskan sambil tersenyum. Saat Ji Yun mendengar ini, dia langsung tertawa. Setelah mengatur tempat bagi Ji Yun dan yang lainnya untuk beristirahat, saudara perempuan Ji Meiyan dan Ji Meiling pergi. Bab 3224, bertindak terlebih dahulu. Rumah Ji Jiaji Lianying. Saat ini, wajah Ji Lianying muram dan menakutkan. Awalnya dia berencana menunggu ayahnya meninggal dan kemudian bergabung dengan Istana Juman untuk merebut posisi kepala keluarga. Tapi sekarang sepertinya lelaki tua itu tidak akan segera mati, dan rencana Ji Lianying akan segera berubah. Ayah, kita harus mencari cara. Kita tidak boleh membiarkan mereka menyelamatkan kakek. Jika tidak berhasil, kita akan bertindak terlebih dahulu. Ji Yue berkata dengan tatapan dingin di matanya. Itu benar-benar tidak berhasil. Sepertinya kita benar-benar akan membunuh ayah dan raja kita. Kamu harus segera menghubungi Istana Juman dan meminta mereka berangkat ke kota Huanglan sekarang. Untuk mencegah pamanmu menyerang kami terlebih dahulu, kita harus mengambil tindakan pencegahan. Ji Lianying tahu bahwa setelah kejadian hari ini, kakak tertuanya kemungkinan besar akan melakukan sesuatu padanya. Bagaimanapun, pembunuhan ayah adalah hal yang paling memalukan dan paling tidak bisa diterima oleh Ji Lianjun. Meskipun Ji Lianjun tidak mengatakan apapun hari ini, Ji Lianying tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum kakak tertuanya menyerangnya, dan dia harus bersiap terlebih dahulu. Oke, aku akan memberitahu Istana Juman dan membiarkan mereka berangkat. Ji Yue mengangguk. Tepat ketika Ji Yue hendak pergi, dia menemukan saudara perempuannya Ji Meizen masuk. Dan dia terlihat depresi dan ada luka di tubuhnya. Ada apa denganmu? Ji Yue mengerutkan kening dan bertanya. Kenapa kamu tidak membiarkan perempuan jalang Ji Meiyan itu dipukuli? Cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Ji Meizen mengertakkan gigi dan berkata. Nak, kamu bukan tandingan Ji Meiyan, kenapa kamu selalu memprovokasi dia? Melihat luka Ji Meizen, Ji Lianying berkata dengan sakit hati. Huff, Ji Meiyan hendak dikalahkan olehku, tapi salah satu dari mereka memberinya cambuk. Itu sangat kuat bahkan pedang roh iblis pun ketakutan saat melihat cambuk itu. Tanpa cambuk ini, Ji Meiyan pasti sudah dikalahkan olehku. Ji Meizen berkata sangat tidak yakin. Apa, kamu mengambil pedang roh iblis? Di mana pedangnya sekarang? Ji Lianying kaget dan berkata. Melihat ini, Ji Meizen menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik, pedang itu dihancurkan, dan roh iblis di pedang itu juga dibunuh oleh seorang pria. Kamu terlalu lancang. Siapa yang memintamu untuk mengambil pedang roh iblis? Jika pamanmu mengetahui hal ini, kami akan mati. Ji Lianying meraung, terlihat sangat gugup. Ji Meizen dimarahi hingga dia tidak berani melihat ke atas. Ayah, meskipun pamanku mengetahuinya, apa yang bisa dia lakukan? Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah putus dengannya, dan cepat atau lambat dia akan putus. Ji Yue berkata dengan wajah tidak yakin. Kami belum siap sekarang. Jika kami putus sekarang, kami tidak akan punya peluang untuk menang. Ji Lianying menghela nafas, tapi tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Ji Meizen dan berkata, kamu mengatakan bahwa setelah Ji Meiyan tiba-tiba memegang cambuk, pedang roh iblis menjadi ketakutan dan berbalik dan lari. Ya, dan segera setelah Ji Meiyan mengayunkan pedang roh iblis itu jatuh ke tanah, dan roh iblis itu juga melarikan diri. Ji Meizen mengangguk. Cambuk bisa membuat pedang iblis begitu ketakutan. Mungkinkah? Ji Lianying sedikit mengernyit, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba mata Ji Lianying berbinar, apakah itu cambuk ajaib? Ayah, apa cambuk ajaib itu?
Ji Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Cambuk ajaib ini bagus. Banyak iblis yang takut ketika melihatnya. Namun, cambuk ajaib ini ada di tangan klan pemurni tubuh kuno di ujung utara wilayah utara. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul di sini? Ji Lianying tampak bingung. Ayah, kamu lupa, dua pria dan satu wanita yang ditemukan Ji Cheng berasal dari wilayah utara. Mungkin ada orang dari klan pemurnian tubuh kuno di antara mereka. Kata Ji Yue. Tidak mungkin. Ketiga orang ini tidak memiliki aura klan pemurnian tubuh kuno. Metode budidaya klan pemurnian tubuh kuno dan yang ada di Istana Juman sangat mirip. Dengan sedikit penjelajahan, Anda bisa mengetahuinya. Ada tidak mungkin ketiga orang ini adalah orang-orang dari klan pemurnian tubuh kuno. Ji Lianying menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mungkin mereka mencuri cambuk ajaib ini dari klan pemurnian tubuh kuno, Ji Yue menganalisis lagi. Jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Hubungi Istana Juman segera. Ji Lianying melambaikan tangannya dan meminta Ji Yue memberitahu Istana Juman. Bab 3225, sedikit usaha. Di sisi lain, Dev dan yang lainnya sedang beristirahat. Burung Phoenix Api telah menunggangi Dev, Tuan, biarkan saya menenangkan Anda. Burung Phoenix Api itu menawan dan menawan, memandang Dev selembut air. Melihat Huo Feng seperti itu, Dev tersenyum tak berdaya dan berkata, Huo Feng, apakah kamu ingin aku santai, atau kamu ingin menghisap darahku? Tuan, maukah Anda mengikuti saya ke puncak Elysium? Huo Feng tampak sedih. Aku menyukainya, tentu saja aku menyukainya. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan menekan Huo Feng di bawahnya lagi. Tapi saat ini, ada ketukan di pintu. Tuan Dev, paman saya ada yang harus dilakukan. Ayo pergi ke sana. Ji Yun berkata di luar pintu. Oke, jawab Dev, lalu berdiri dengan cepat. Huo Feng hanya bisa duduk, dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Saat keluar ruangan, Dev bertanya, apa yang terjadi? Mungkin ini tentang resepnya. Rumput jeli tidak bisa dibeli. Kata Ji Yun. Tidak bisa membelinya. Dev mengerutkan kening, meskipun ramuan ini dikatakan langka, ada begitu banyak gunung di sekitar kota kuning dan biru ini sehingga tidak mustahil untuk membelinya. Beberapa orang sedang berbicara sambil berjalan menuju rumah Ji Lianjun. Tuan Ji, apa yang terjadi? Ketika dia datang ke rumah Ji Lianjun, Dev bertanya. Cenger, ikuti Tuan Dev dan jelaskan. Ji Lianjun berkata pada Ji Cheng. Tuan Dev, ada beberapa jenis rumput ubur-ubur yang bisa Anda beli untuk obat yang Anda resepkan, tetapi ada beberapa jenis rumput ubur-ubur yang tidak bisa Anda beli. Kata Ji Cheng. Apa? Bukankah kota besar berwarna kuning dan biru ini memiliki rumput peri seperti ini? Dev bertanya dengan heran. Itu tidak benar. Untuk membeli ramuan peri semacam ini, apoteker harus membelinya sendiri. Jika Anda bukan apoteker, Anda tidak akan menjualnya, bahkan jika saya memindahkan keluarga Ji keluar. Apoteker ini akan memiliki status yang sangat tinggi di kota kuning dan biru kita, terutama karena ada seorang ahli kedokteran yang bertanggung jawab, jadi kita tidak bisa menggunakan kekerasan. Ji Cheng berkata dengan sangat malu. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, jadi begitu. Itu tidak mudah. Aku hanya perlu pergi bersamamu. Dev tidak menyangka bahwa apoteker di kota Huanglan akan bersikap sangat formal. Sama seperti banyak apotek di dunia sekuler, beberapa obat resep tidak dapat dijual kepada orang biasa begitu saja. Mereka harus mendapat perintah dari dokter. Kalau begitu Tuan Lao Chen. Ji Lianjun berkata dengan sangat sopan. Ini hanya sedikit usaha, kata Dev sambil tersenyum tipis. Dev meminta Ji Yun dan Huo Feng untuk tinggal di rumah Ji, sementara dia pergi ke asosiasi apoteker di bawah kepemimpinan Ji Cheng. Ahli pengobatan memiliki status yang relatif tinggi di seluruh surga dan dunia manusia, jika tidak, Sekte Kuali Giok tidak akan mampu bertahan di tengah kota Raja Mingli dan kota Raja Iblis. Tak lama kemudian, kedua orang itu sampai di depan pintu asosiasi apoteker. Banyak orang yang memakai kostum apoteker keluar masuk dengan ekspresi arogan. Meskipun apoteker ini mungkin tidak terlalu berkuasa, mereka memiliki status yang sangat tinggi. Karena setiap orang bisa saja terluka, sakit, atau keracunan, dan saat ini, hidup dan mati ada di tangan apoteker ini. Oleh karena itu, tidak ada yang mau menyinggung apoteker tersebut. Ji Cheng mengajak Dev ke asosiasi apoteker meskipun apoteker terlihat sombong, mereka semua menyambut Ji Cheng dengan hangat saat melihatnya. Bagaimanapun, keluarga Ji adalah keluarga kaya di kota Huanglan, dan juga merupakan pengendali sebenarnya kota Huanglan. Setelah Ji Cheng membawa Dev ke asosiasi apoteker, dia langsung pergi ke konter yang menjual jamu. Tuan Ji, apakah ini apoteker yang meresepkan obat untuk Anda? Seorang apoteker wanita bertanya pada Ji Cheng sambil tersenyum. Ya, Tuan Dev ini adalah apotekernya. Bisakah Anda membeli jamu untuk resepnya sekarang? Ji Cheng bertanya. Tentu saja bisa, tetapi Anda masih membutuhkan pria ini untuk menunjukkan token apotekernya. Di dunia para dewa dan manusia, setiap apoteker memiliki token, dan itu bersifat universal di 5 alam.
Apoteker wanita itu masih tersenyum dan berkata. Bab 3226, Penilaian. Ji Cheng melirik Dev, dan Dev mengeluarkan token apoteker dari ring penyimpanan dengan backhandnya. Token apoteker ini dikeluarkan ketika saya berada di Kabupaten Jialing. Melihat tanda apoteker Dev, apoteker wanita itu mengangguk dan mulai meminum obat sesuai resep. Tak lama kemudian, apoteker wanita tersebut mengambil semua jenis tanaman obat, dan kemudian berkata, Tuan Ji, sebagian besar tanaman agar-agar yang dibutuhkan untuk resep ada di sini, kecuali rumput lagu. Kami tidak memiliki jenis rumput jeli ini di sini. Ini relatif langka dan sangat berharga, jadi kamu harus pergi ke Yaosun. Kamu masih ingin pergi ke tempat Yaosun. Ketika Ji Cheng mendengar ini, ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Apa? Bukankah Yaosun itu menjual rumput peri? Melihat ekspresi Ji Cheng, Dev bertanya dengan bingung. Tuan Dev tidak tahu apa-apa. Meskipun Yaosun juga menjual berbagai ramuan peri di tangannya, tidak semua orang bisa membelinya. Bahkan jika Anda seorang apoteker, Anda harus lulus penilaiannya. Hanya jika dia lulus penilaian, Anda dapat membeli rumput peri di tangannya. Saya mendengar bahwa penilaian master kedokteran ini sangat menyimpang. Saya khawatir. Ji Cheng tidak melanjutkan, tapi dia takut Dev tidak akan bisa lulus ujian Yaosun. Bawa aku untuk melihat apakah aku bisa lulus ujian dan kemudian mencoba. Dev tidak yakin bahwa dia pasti akan lulus ujian master kedokteran lagi pula. Untuk disebut master kedokteran, dia harus sangat mahir dalam menyempurnakan pengobatan. Oke, Ji Cheng mengangguk. Setelah mengemas semua jenis ramuan peri, Ji Cheng membawa Dev dan meninggalkan asosiasi apoteker, lalu berjalan menuju sebuah rumah megah di belakang asosiasi apoteker. Begitu saya berjalan ke pintu, saya melihat banyak orang sudah ada di sana, semuanya mengenakan pakaian apoteker. Tuan Dev, disinilah tempat tinggal ahli pengobatan. Jika Anda ingin bertemu dengan ahli pengobatan dan membeli rumput peri darinya, Anda harus melalui banyak ujian. Orang-orang ini ada di sini untuk penilaian. Jika mereka bisa bertemu dengan ahli kedokteran, itu sudah cukup untuk membanggakan dunia ahli pengobatan. Ji Cheng memperkenalkan. Dev melihat bahwa orang-orang yang datang ke sini untuk penilaian semuanya adalah apoteker tua, lagi pula, mereka tidak memiliki pengalaman yang kaya sebagai apoteker, dan mereka tidak berani datang ke sini untuk penilaian. Kalau begitu ayo masuk dan melihat. Kata Dev dan berjalan menuju rumah Yaosun. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak melihat begitu banyak orang? Berhenti berkerumun. Kamu masih kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin mengikuti ujian? Ini penilaian Yaosun. Ini bukan lelucon. Sebaiknya kamu segera pergi. Banyak apoteker yang mengejek Dev. Bagaimanapun, Dev masih terlalu muda, bahkan jika dia memiliki keterampilan alkimia atau medis, dia tidak akan terlalu mahir. Ini apoteker yang diundang oleh keluarga Ji kita. Siapa bilang anak muda tidak bisa mengikuti penilaian master kedokteran? Ji Cheng melangkah maju dan berkata. Setelah semua apoteker melihat bahwa itu adalah Ji Cheng, mereka semua berhenti bicara. Wajah keluarga Ji masih perlu diberikan. Dev melihat tidak ada yang berbicara, jadi dia masuk ke rumah Yaosun. Begitu dia masuk ke rumah Yaosun, Dev merasakan gelombang ruang formasi hantu. Pada saat ini, beberapa apoteker yang sedih perlahan menampakkan diri. Hei, level pertama ini sangat sulit, siapa yang bisa melewatinya? Tidak, tuan pengobatan ini mungkin bahkan tidak bisa melewati level tersebut. Dalam ilusi ini, terlalu sulit untuk mengidentifikasi berbagai jenis rumput peri berdasarkan bentuk, warna, dan baunya. Beberapa apoteker mengeluh. Setelah mendengarkan, Dev akhirnya mengerti. Ada barisan hantu di depannya. Setelah masuk, akan ada berbagai macam rumput ubur-ubur, dan apoteker perlu menggunakan bentuk, warna dan bau dari rumput ubur-ubur untuk membedakannya. Namun hal ini tidak sulit bagi Dev, Anda harus tahu bahwa lautan kesadaran Dev berisi catatan alkimia tertinggi, dan ada juga kode emas Daluo yang diubah menjadi buku surgawi tanpa kata. Bab 3227, Sungguh Kebajikan. Tepat ketika Dev hendak masuk ke dalam formasi ilusi, suara tiba-tiba dari belakang mengganggunya. Minggir, minggir, semuanya tidak kompeten dan suka ikut bersenang-senang. Menyusul teriakan tersebut, belasan apoteker berseragam apoteker berwarna putih bergegas maju dan berpegangan tangan untuk memisahkan jalan. Lalu aku melihat seorang lelaki tua berambut putih, dengan penampilan agak abadi, mengenakan jubah kain abu-abu, perlahan berjalan ke dalam rumah Yaosun. Ketika mereka melihat lelaki tua ini, banyak apoteker menjadi gila. Yaosun, Yaosun. Yaosun, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Yaosun, terimalah aku sebagai muridmu. Yaosun, bisakah aku menjadi anak angkatmu? Banyak apoteker yang meraung, dan banyak apoteker wanita yang mata berbinar, ingin menjadi istri lelaki tua ini. Bahkan ketika Ji Cheng melihat Yaosun, napasnya menjadi sedikit cepat, dan dia berkata dengan penuh semangat, aku tidak menyangka akan melihat Yaosun, sungguh luar biasa. Sang tabib tampak sombong,
tanpa perubahan ekspresi sama sekali, sepertinya dia tidak mendengar teriakan apoteker di sekitarnya. Tetapi ketika dia melewati apoteker wanita cantik itu, sang tabib akan tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh wajah apoteker wanita itu. Apoteker wanita yang tersentuh gemetar kegirangan, bahkan ada yang pingsan di tempat. Dev melihat pemandangan ini dan merasakan deja vu. Bukankah ini dunia sekuler, ketika bintang-bintang besar muncul, itulah yang terjadi. Banyak fans yang berteriak heboh, bahkan fans wanita pun menunjukkan rasa cintanya dengan heboh. Hanya saja ahli pengobatan ini agak terlalu tua, Dev tidak mengerti mengapa ahli pengobatan wanita cantik ini menyukai pria tua ini. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak segera menyingkir? Ketika seorang apoteker melihat Dev masih berada di kediaman Yao Zun, dia langsung berteriak. Dev tidak mengeluarkan suara dan ingin menyingkir, tetapi tabib memperhatikan Dev, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, kamu di sini untuk mengikuti tes di usia yang begitu muda. Pantas saja di depan sangat berisik dari rumahku. Akan ada terlalu banyak di masa depan. Apoteker muda tidak dapat dinilai. Perlakukan tempat saya sebagai pasar sayur, siapapun bisa datang untuk menilai. Setelah mengatakan itu, tabib mengedipkan mata pada seorang apoteker berpakaian putih di sampingnya. Apoteker berpakaian putih segera mengerti dan berteriak kepada Dev, segera pergi, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian sekarang. Apa yang kamu perjuangkan? Mengapa kamu tidak bisa mengikuti penilaian jika kamu masih muda? Dev mengerutkan kening. Tidak ada alasan, katakan saja kamu tidak bisa melakukannya. Beraninya kamu membantahku. Apoteker berbaju putih tiba-tiba berkata dengan marah. Yao Zun, ini apoteker yang diundang oleh keluarga Ji kita. Saya ingin membeli rumput peri dari Yao Zun, jadi saya harus datang untuk penilaian. Ji Cheng melihat ini dan buru-buru melangkah maju untuk menjelaskan. Sang tabib melirik Ji Cheng dengan dingin, lalu melambaikan tangannya untuk membuat apoteker berpakaian putih itu mundur. Demi keluarga Ji, biarkan dia mengikuti tes sekali, tapi itu akan sia-sia. Dia tidak akan bisa lulus. Setelah Yao Zun selesai berbicara, dia terus bergerak maju. Di belakangnya, apoteker berpakaian putih dan apoteker wanita yang baru saja disentuh oleh master kedokteran mengikuti. Apoteker wanita itu sangat bersemangat, mereka tahu mereka terpilih. Mungkin Anda bisa mencapai kesuksesan. Melihat apoteker wanita yang bersemangat, Dev merasa sedikit sedih di hatinya, apoteker wanita ini hanya mainan, dan mereka akan dibuang setelah cukup bersenang-senang. Sungguh konyol jika berpikir bahwa Anda dapat mengubah takdir Anda dan mencapai kesuksesan. Pada saat ini, Dev sangat meremehkan ahli pengobatan ini, namun, dia membutuhkan rumput peri di tangannya, jadi dia hanya bisa meninggalkannya untuk penilaian. Dengan kebajikan seperti ini, dia layak menjadi master kedokteran. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Dev berbisik. Tapi kata-kata yang dibisikkan ini membuat Yao Zun yang hendak pergi tiba-tiba berhenti. Bab 3228, kesulitannya terlalu tinggi. Yao Zun perlahan berbalik untuk melihat Dev, lalu bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang kebajikanmu tidak layak. Dev sama sekali tidak mentolerir orang tua ini, jadi dia langsung membalas. Kata-kata Dev langsung membuat Ji Cheng ketakutan. Apoteker di sekitarnya juga tercengang dan memandang Dev dengan tidak percaya. Dari mana asal orang ini? Betapa beraninya dia berbicara dengan Yao Zun seperti ini. Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Saya berani mengatakan bahwa Yao Zunde tidak layak dengan posisinya. Sudah berakhir, bahkan keluarga Ji mungkin tidak akan bisa melindungi anak ini sekarang. Banyak apoteker yang membicarakannya, siap melihat lelucon Dev. Yao Zun, dia, Ji Cheng ingin mengucapkan kata-kata yang baik untuk Dev. Namun sebelum dia selesai berbicara, tabib melambaikan tangannya dan menghentikannya. Kemudian dia memandang Dev dengan dingin dan berkata, kamu bilang kebajikanku tidak layak untuk tempatku. Tidak buruk, kata Dev Ping tanpa mengubah ekspresinya. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Yao Zun sedikit menyipitkan matanya. Aku merasa kamu harus menunjukkan penampilanmu. Adapun ujian yang kamu tetapkan, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa lulus, kan? Dev memandang Yao Zun dengan provokatif dan berkata. Alasan mengapa Dev mengatakan ini adalah agar disukai banyak apoteker. Karena banyak apoteker yang menganggap penilaiannya terlalu sulit, dan bahkan master kedokteran sendiri tidak dapat lulus. Benar saja, ketika Dev mengucapkan kata-kata ini, dia langsung menimbulkan keributan di antara banyak apoteker. Saya juga merasa sulit bagi Yao Zun sendiri untuk lulus ujian. Benar, tes ini terlalu sulit. Ini hanyalah tingkat kesulitan yang luar biasa. Akhirnya, seseorang berani mengungkitnya. Saya tidak tahu bagaimana tuan pengobatan akan menghadapinya. Semua orang berbicara, tetapi kata-kata yang mereka bicarakan sampai ke telinga Yao Zun. Mendengarkan diskusi semua orang dan melihat provokasi Dev, wajah Yao Zun menjadi jelek. Nak, apa maksudmu? Kamu ingin bersaing denganku? Yao Zun bertanya dengan wajah dingin. Apa salahnya membandingkan? Dev tersenyum ringan.
Jika kamu ingin bersaing dengan saya khawatir kamu belum lolos. Jika kamu ingin bersaing dengan saya, kamu harus lulus tes ini terlebih dahulu. Yao Zun melambaikan tangannya, dan susunan ilusi di depannya menjadi jelas. Semua orang hanya melihat sepetak bunga dan tanaman samar-samar muncul di kehampaan ini adalah berbagai rumput peri dalam susunan ilusi. Isi penilaiannya adalah menggunakan kecepatan tercepat untuk mengidentifikasi jenis-jenis cincau berdasarkan rasa, bentuk, dan warna. Jika kamu ingin bersaing denganku, masuklah. Yao Zun mendengus dingin. Dev tersenyum ringan dan masuk ke dalam formasi ilusi tanpa ragu-ragu. Berbagai rumput peri dalam susunan ajaib bergoyang tertiup angin, dan suara ahli pengobatan terdengar di telinga Dev. Kamu harus menemukan di antara rumput peri ini, hati biji teratai, Han Gong Qiu, Mukuat Liar, Gentian, Qianli dan... Ingat, kamu hanya punya waktu 10 menit. Jika kamu tidak dapat menemukan rumput peri ini dalam waktu 10 menit, itu akan dianggap gagal. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membandingkan denganku. Yao Zun menyebutkan lebih dari selusin jenis rumput peri secara berurutan, yang jelas lebih banyak daripada jumlah yang diuji lainnya, dan dia hanya memberi waktu 10 menit, itu terlalu singkat. Apakah kamu bercanda? Tidak mungkin menemukan lebih dari selusin jenis rumput peri dalam 10 menit. Bahkan medisin immortal tidak dapat menyelesaikan tingkat kesulitan ini. Ini hanyalah ujian yang mustahil. Tampaknya master kedokteran ini terlalu berlebihan untuk dimainkan. Semua orang berjuang untuk Dev ini bukan penilaian, tapi hukuman. Tidak ada yang bisa menemukan selusin jenis rumput peri ini dalam 10 menit. Tapi Dev tidak berkata apa-apa, melihat rumput di depannya, matanya seperti pemindai radar. Jenis rumput peri yang tak terhitung jumlahnya melewati lautan kesadaran Dev. Kode emas Dalwo di lautan kesadaran Dev mulai berkedip, dan setiap jenis rumput peri mulai diposisikan secara akurat. Saya melihat Dev berjalan ke depan dengan tenang dan mulai memetik cincau tanpa melihat. Bab 3229, tidak sabar. Seolah-olah dia sudah tahu di mana letak rumput peri itu. Dev menemukan lebih dari selusin jenis rumput peri di ladang bunga dan tanaman ini bahkan tanpa menggunakannya selama 10 menit. Dev menunjukkan ini kepada semua orang. Setelah melihat lusinan jenis rumput peri di tangan Dev dan menemukannya tanpa kesalahan, semua apoteker tercengang. Bahkan sang ahli pengobatan mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Sial, apa yang terjadi di sini? Apakah ini curang? Apa yang kamu pikirkan, bagaimana cara menipu dalam formasi ilusi ini, tapi ini terlalu keterlaluan. Saya tidak menyangka pemuda ini benar-benar mampu. Pantas saja dia berani menantang Yao Zun. Mata semua orang membelalak, menatap Dev dalam formasi ilusi, dan rahang mereka hampir ternganga karena terkejut. Dev perlahan keluar dari formasi ilusi, tersenyum tipis pada Yao Zun yang masih sedikit terkejut dan berkata, apakah saya memenuhi syarat untuk bersaing dengan Anda sekarang? Otot-otot di wajah Yao Zun bergerak-gerak beberapa kali, lalu dia mendengus dingin dan berkata, oke, aku akan bersaing denganmu, tapi apakah ada sedikit kepentingan dalam perbandingan sebelumnya? Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Dev bertanya. Pertaruhkan nyawamu. Wajah Yao Zun penuh dengan keganasan. Dev berani menantang Yang Mulia di depan banyak apoteker, dan ahli pengobatan tidak akan pernah melepaskannya. Ketika dia mendengar tentang nasib taruhannya, Ji Cheng panik dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Dev melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Apoteker lainnya menarik napas, mereka tidak menyangka bahwa master kedokteran akan bermain begitu keras dan mempertaruhkan nyawanya. Semua orang memandang Dev, bertanya-tanya apakah mereka berani berjudi. Tidak masalah. Jika kamu menang, kamu bisa mengambil nyawaku sesukamu. Kata Dev tanpa peduli. Ini yang kamu katakan. Begitu banyak orang yang bisa bersaksi, jadi ayo mulai berkompetisi. Mata Yao Zun bersinar, dan wajahnya dipenuhi keyakinan. Tunggu sebentar, bagaimana jika kamu kalah? Dev bertanya. Aku tidak boleh kalah, kata Yao Zun dengan penuh percaya diri. Bagaimana jika kamu kalah? Kamu tidak bisa membiarkan aku membayar taruhannya sendiri, kan? Dev menatap Yao Zun dan bertanya. Jika saya kalah, Anda dapat membuat syarat apapun yang Anda inginkan. Kata Yao Zun. Oke, jika kamu kalah, aku tidak menginginkan nyawamu. Aku hanya ingin rumahmu dan semua rumput peri di dalamnya. Dev melirik ke rumah megah itu dan berkata. Yao Zun sedikit terkejut, tapi tidak langsung menyetujui Dev. Apa? Kamu tidak berani setuju, apa kamu takut kalah? Aku bahkan mempertaruhkan nyawaku untuk itu, tapi kamu hanya sampah, tidakkah kamu berani? Jika kamu tidak berani, menyerah saja, dan aku akan mengambil apa yang kubutuhkan dan pergi. Rumah besar ini masih milikmu, dan kamu masih menjadi ahli pengobatan yang dicari-cari. Kamu terus bermain-main dengan apoteker wanita cantik yang dibuat bingung olehmu. Kata-kata Dev penuh ejekan. Omong kosong, siapa bilang aku tidak berani? Jika aku kalah, aku akan memberikan segalanya. Kata Yao Zun dengan marah. Baiklah, apapun katamu, aku akan menemanimu. Dev memberi isyarat yang sangat sopan untuk mengundang.
Melihat Dev begitu sombong, sang tabib kehilangan keanggunannya dan berkata dengan gigi terkatup, sebagai apoteker, cara terbaik untuk menunjukkan kekuatan kita adalah dengan memurnikan ramuan. Kita sekarang menyempurnakan ramuan yang sama. Mari kita lihat siapa yang bisa memurnikannya. Cepat dan bagus. Tidak masalah, obat mujarab apa yang harus saya saring? Dev bertanya. Saya melihat Yao Zun mengeluarkan botol porselen dari tangannya, menuangkan pil dari dalamnya dan berkata, kalau begitu mari kita berkompetisi untuk menyempurnakan pil jade clear ini. Melihat sang tabib sedang mencoba memurnikan pil jade clear, banyak apoteker langsung menjadi gempar. Pil Yuking ini adalah karya Yao Zun yang terkenal. Agak tidak adil jika membandingkannya seperti ini, bukan? Yao Zun sangat tidak sabar sehingga dia akan melakukan ini. Benar-benar di luar karakter bersaing dengan orang lain menggunakan ramuan terbaikmu. Semua orang mencibir pendekatan Yao Zun, tapi mereka hanya berani mengatakannya secara diam-diam dan tidak berani mempertanyakannya secara terbuka. Bab 3230, Tembaga dan Besi Rusak. Seolah-olah sang tabib tidak mendengar apa yang dikatakan orang lain, dia memandang Dev dengan dingin dan berkata, apakah kamu berani bersaing dengan saya? Kenapa kamu tidak berani? Tunjukkan saja resep pil Yuking. Saya belum pernah memurnikan pil jenis ini. Dev berkata pada Yao Zun. Kamu ingin melihat resepnya? Yao Zun tertegun. Omong kosong, saya masih belum tahu bahan ramuan ini dan cara mengolahnya. Tentu saja saya harus melihat resep ramuannya, tapi saya hanya perlu melihatnya sekilas. Dev berkata dengan tidak sabar. Meskipun tabib terlihat jelek, dia tetap memberikan ramuan itu kepada Dev. Lagi pula, pihak lain bahkan belum pernah memurnikan ramuan semacam ini, hanya dengan melihat resep ramuannya saja tidak akan mengalahkannya apapun yang terjadi. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Dev belum pernah memurnikan pil Yuking sebelumnya, dan masih berani bersaing, semua orang hampir pingsan. Ini adalah kompetisi yang mengancam jiwa. Tapi Dev mengasah kemampuannya dalam pertempuran. Jika ini bisa dibandingkan dengan Yao Zun, maka itu benar-benar hantu. Pil Yuking adalah pil terbaik Yao Zun. Meskipun Ji Cheng di samping tidak tahu cara memurnikan ramuan, dia belum pernah melihat resep ramuan sementara. Meskipun orang ini memiliki beberapa kemampuan, kali ini dia melebih-lebihkan kehebatannya. Menyaksikan pemurnian ramuan secara langsung, apalagi menang, saya khawatir dia mungkin tidak dapat menyempurnakan ramuan jade clear. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikiran orang ini. Pil Yuking ini bahkan sebuah resep. Jika saya tidak memperbaikinya selama beberapa bulan, tingkat keberhasilannya tidak akan tercapai. Saya masih ingin bersaing dengan Yao Zun. Lucu sekali. Bukankah ini lelucon dalam hidupku? Jika aku bisa mengalahkan ahli pengobatan dengan belajar seperti ini, aku akan bersujud dan menjadi muridku. Semua orang membicarakan tentang penampilan Dev dalam mengasah keterampilannya dalam pertempuran. Dan ahli pengobatan juga mencibir ketika dia melihat Dev melihat resep pil dengan serius. Oke, saya sudah selesai membaca, dan saya bisa mulai. Dev mengembalikan resepnya ke Yao Zun. Apakah kamu yakin kamu membandingkan dirimu denganku seperti ini? Yao Zun menatap Dev dengan keraguan di wajahnya untuk memastikan lagi. Tentu saja, perkataan seorang pria sulit untuk diikuti. Di hadapan banyak orang, karena aku berjanji padamu, aku pasti akan bersaing denganmu. Dev berkata dengan percaya diri. Baiklah, sepertinya aku akan menghukummu karena menjadi orang yang keras kepala hari ini. Setelah Yao Zun selesai berbicara, dia segera melambaikan tangannya dan meminta anak buahnya mengeluarkan 2 kuali tungku. Dev melihat sekilas lalu melambaikan tangannya dan berkata, saya memiliki tungku sendiri, saya tidak membutuhkan ini. Nak, ini kuali kelas atas. Efeknya mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya dalam menyempurnakan alkimia. Apakah kamu yakin tidak ingin menggunakannya? Yao Zun memandang Dev dengan bingung. Anak ini hanya bermain-main. Kuali yang diambil Yao Zun semuanya adalah barang mewah. Aku ingin melihat kuali macam apa yang dimiliki orang ini, bahkan kuali tingkat lanjut yang disiapkan oleh Yao Zun. Jangan berakhir dengan sisa-sisa. Itu akan memalukan. Semua orang berbicara dengan pelan. Ramuan macam apa yang bisa kamu gunakan untuk menyiapkan sampah sepertimu? Tentu saja aku tidak akan menggunakannya. Kata Dev dengan jijik. Ketika Yao Zun mendengar bahwa Dev sebenarnya menggambarkan kualinya sebagai besi tua, dia langsung marah dan berkata, oke, saya ingin melihat kuali bagus apa yang kamu punya. Setelah mengatakan itu, Yao Zun meminta anak buahnya untuk membawa salah satu kuali tungku pergi. Oke, keluarkan kualimu. Yao Zun berkata dengan nada menunggu untuk melihat lelucon. Semua orang juga menatap Dev untuk melihat kuali macam apa yang bisa dibuat oleh Dev. Saya melihat Dev tidak terburu-buru dan mengeluarkan kuali Senong dari ring penyimpanan. Saat Senong Ding muncul, pemandangan itu tiba-tiba diselimuti aura sederhana dan sakral. Ini, apakah ini Senong Ding? Saat dia melihat kuali Senong, mata Yao Zun membelalak dan dia tercengang. Semua orang tertegun sejenak, mata mereka melebar, mulut mereka terbuka, dan mulut mereka bocor. Ya Tuhan, kuali Senong,
Ini adalah kuali dewa kuno. Pantas saja anak ini sombong sekali. Ternyata dia memegang kuali Senong di tangannya. Dibandingkan dengan kuali Senong, kuali yang dikeluarkan Yao Zun tadi benar-benar rusak. Semua orang menjadi gila dan terus berbicara. Bersambung.